Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di perkuliahan probabilitas dan statistika terapan. Pada minggu kali ini kita akan melanjutkan diskusi kita, yaitu berkaitan tentang masih di dalam dispersi data ya, bagian dari dispersi data, bagian yang kedua. Baik, akan saya share screen dari materi kita hari ini. Materi kita hari ini yaitu ukuran penyebaran data bagian 2. Nah, agenda kita di hari ini yaitu membahas tentang kemiringan distribusi data, kemudian keruncingan distribusi data. Kemiringan distribusi data apa sih sebetulnya? Jadi ketika kita membahas hubungan antara rata-rata, kemudian median, kemudian modus yang berada di bab sebelumnya, yaitu di bab bab 4 ya, kalau tidak salah beberapa minggu yang lalu, yang berkaitan tentang pemusatan data dan tata letak data, kita sudah membahas sedikit tentang kemiringan distribusi data. Nah, kemiringan distribusi data ini itu adalah derajat atau ukuran dari asimetri suatu distribusi data. Dan di sini ada 3 jenis kemiringan distribusi, ya. Ada 3 jenis kemiringan distribusi data. Yang pertama adalah simetris, di mana simetris ini artinya letak nilai rata-rata hitung, median, dan modus itu saling berhimpit. Jadi letak antara ketiganya itu saling berhimpit. Kemudian ada jenis yang ketiga yaitu miring ke kanan. Miring ke kanan di sini, dia artinya adalah nilai modus paling kecil dan rata-rata hitung paling besar. Nah, kemudian ada yang jenis yang ketiga untuk kemiringan distribusi data ini adalah miring ke kiri atau kemiringan negatif. Nilai modusnya paling besar dan rata-rata hitung paling kecil. Kalau kita lihat di grafiknya, ya, di dalam grafik kemiringan distribusi data ini menunjukkan bahwa paling kiri ini adalah sifat yang simetris. Ya. Yang paling kiri ini adalah bersifat simetris. Artinya apa? Di sini antara nilai rata-rata, ya di sini ada modus sama dengan median sama dengan X, itu adalah rata-ratanya. Dan ini frekuensi, yang huruf garis vertikal ini ada frekuensinya. Jadi distribusi data dengan model yang simetris ini, kemiringan simetris ini berarti menunjukkan bahwa letak nilai rata-rata hitung X, kemudian modus dan median itu saling berhimpit, yang berkisar pada satu titik, antara satu titik di atas ini, satu titik, berarti mengerucut ke satu titik. Nah, kalau yang miring ke kanan seperti ini, miring ke kanan ini berarti dia modus itu nilainya paling kecil, ya, modus lebih kecil dari median, lebih kecil dari X. Jadi yang terbesar adalah untuk yang miring ke kanan ini adalah rata-rata. Kemudian untuk miring yang ke kiri, di situ adalah modus lebih besar dan rata-ratanya lebih kecil. Nah, ini miring ke kiri. Miring ke kiri berarti artinya apa? Ekornya itu berada di kiri. Ya. Ekornya di sini berarti dianggap miring ke kiri, berarti di sini adalah ekornya berada di kiri. Nah, distribusi data yang miring ke kanan ini itu disebut kemiringan positif. Nah, sedangkan untuk distribusi data dengan kemiringan ke kanan, ke kiri ya, kalau ke kanan itu adalah distribusi positif, ya, mempunyai kemiringan yang positif, tetapi kalau yang ke kiri dia memiliki kemiringan yang negatif. Nah, kemiringan distribusi data ini ada beberapa cara yang dipakai untuk menghitung derajat kemiringannya. Yang pertama dengan menggunakan metode Pearson, kemudian menggunakan momen, kemudian yang ketiga adalah Boolean. Nah, kita akan bahas satu persatu dari ketiga cara atau metode untuk menghitung derajat kemiringan ini. Nah, pertama kita akan bahas dengan menggunakan metode Pearson. Di dalam metode Pearson, itu dirumuskan alfa sama dengan rata-rata dikurangi modus per S.
Atau alfa sama dengan 3 kali rata-rata dikurangi median per S. Nah, di mana alfa di sini adalah derajat kemiringan untuk person. Sedangkan rata-rata itu adalah rata-rata X itu adalah rata-rata hitung, dan mod itu adalah modus, dan S di sini adalah standar deviasi. Nah, untuk mencari A atau derajat kemiringan ini, perlu adanya variabel-variabel ini harus diketahui semua. Variabel X atau rata-rata itu harus diketahui, variabel mod atau modusnya itu diketahui, dan S itu juga diketahui. Kemudian untuk median juga harus diketahui untuk mencari alfa atau derajat kemiringan dengan menggunakan metode Pearson. Nah, rumus ini dapat dipakai untuk data yang tidak berkelompok maupun data berkelompok. Jenisnya cuma satu, berkelompok ataupun tidak berkelompok. Aturannya bagaimana dalam penerapan Pearson ini? Aturan dalam penerapan Pearson ini, bila alfa itu sama dengan 0, nilai kemiringannya itu artinya 0, ya, nilai alfanya ini 0, berarti distribusi data itu simetris, sifatnya bersifat simetris. Tetapi bila alfa itu negatif, ya, berarti distribusi data ini miring ke kiri. Kalau alfanya itu bersifat positif, berarti distribusi data tadi miring ke kanan. Nah, semakin besar alfa, maka distribusi data akan semakin miring atau semakin simetris. Jadi semakin alfanya ini tidak mendekati 0 atau semakin jauh dari nilai 0, maka hasilnya ya, hasil di sini jauh dari nilai 0, maka kemiringannya itu semakin miring, akan semakin miring, entah itu miring ke kanan atau miring ke kiri. Atau makin tidak simetris. Nah, ini untuk rumus Pearson, aturan-aturan dengan menggunakan rumus Pearson. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan rumusan momen. Di dalam rumusan momen ini ada dua. Pertama, bila data itu tidak berkelompok, maka alfa 3 kalau di dalam rumusan momen, alfa 3 di sini ya, derajat kemiringannya dinotasikan dengan alfa 3, itu sama dengan sigma X min X rata-rata pangkat 3 per N. N-nya di sini adalah sigma F. Kalau dia menggunakan data berkelompok, itu menggunakan sigma F. Kalau tidak berkelompok, cukup N saja. Ya. Jadi nilai N itu sama dengan sigma F. Tergantung dari data tersebut berkelompok ataupun tidak berkelompok. Maka di sini N kali S pangkat 3, ya. Kalau bila data itu berkelompok, maka A3 sama dengan sigma F kali X min X rata-rata pangkat 3 per N kali S pangkat 3. Atau N-nya ini untuk data berkelompok diganti dengan sigma F. Oke. Nah, ketentuannya bagaimana untuk yang momen ini? Kalau yang momen ini, bila alfa 3 itu sama dengan 0, maka distribusi datanya itu adalah simetris. Ya, ketentuannya di sini sudah ada. Bila alfa 3-nya itu kurang dari 0, maka distribusi datanya ini miring ke kiri. Apabila alfa 3 lebih dari 0, itu distribusi datanya itu akan miring ke kanan. Nanti akan ketemu ketika rumusan ini untuk mencari tingkat kemiringan distribusi datanya ya. Ketika kita sudah menghitung mulai dari awal, misalkan distribusi frekuensi dari data tabel kita, dari data yang misalkan data curah hujan kemarin ya, itu kita distribusikan, kita buat ke dalam tabel-tabel distribusi frekuensi, kemudian kita cari standar deviasinya berapa, kemudian variansinya berapa, jangkauannya berapa. Nah, barulah yang nanti langkah selanjutnya adalah bagaimana sih distribusi data dari data curah hujan itu. Grafiknya akan seperti apa? Apakah itu akan miring ke kanan, ke kiri, ataupun simetris terhadap antara modus, median, dan rata-ratanya. Nah, ini untuk yang momen. Jadi ada Pearson, momen, dan yang ketiga itu adalah rumus Boole. Nah,
Di dalam rumus Boley itu dirumuskan dengan alfa sama dengan Q3 plus Q1 min Q2. Nah, ini Q ini berdasarkan dari kuartil, berarti kan. Dari nilai kuartilnya per Q3 min Q1. Jika distribusi simetris, bersifat simetris, ini untuk yang Boley ini dihadapkan pada hanya nilai kuartilnya. Jadi acuannya pada nilai kuartil. Tidak seperti sebelumnya, di sana ada rumusan data berkelompok dan tidak berkelompok. Tetapi di sini untuk Boley ini kita menggunakan rumus saja, di mana alfa itu adalah Q3 plus Q1 min Q2 per Q3 min Q1. Nah, jika distribusi simetris, maka Q3 min Q2 itu sama dengan Q2 min Q1. Itu kalau simetris. Artinya nilai kuartil ya, Q3 dikurangi Q2 itu sama dengan Q2 min Q1. Sehingga di sini Q3 plus Q1 min 2Q2 itu sama dengan 0. Akan mengakibatkan nilai alfanya di sini itu sama dengan 0. Nah, jika distribusinya itu miring, maka ada dua kemungkinan di sini. Ya. Jika dengan menggunakan rumus Boley itu distribusinya miring, berarti kemungkinannya apa? Q1 sama dengan Q2, maka alfa sama dengan 1. Kemudian Q2 sama dengan Q3, maka alfa sama dengan min 1. Nah, ini untuk yang Boley. Nah, selanjutnya, setelah kita membahas tentang kemiringan distribusi data, kita lanjutkan ke keruncingan distribusi data. Tingkat keruncingannya. Kalau tadi kemiringannya, sekarang tingkat keruncingannya. Di dalam keruncingan, maksud dari keruncingan ini adalah derajat atau ukuran tinggi rendahnya puncak suatu distribusi data. Jadi, di dalam keruncingan ini, kita mengukur tinggi rendah dari suatu distribusi data, puncak dari suatu distribusi data terhadap distribusi normalnya data. Nah, kita menggunakan 3 cara atau ada 3 jenis di dalam menentukan keruncingan distribusi data ini. Yang pertama adalah leptokurtis, di mana distribusi data yang puncaknya relatif tinggi. Kemudian ada mesokurtis, itu adalah distribusi data yang puncaknya normal. Lalu yang C adalah platikurtis, di mana distribusi data itu puncaknya rendah atau terlalu datar. Ini kalau kita berbicara tentang keruncingan. Nah, kita lanjutkan, di mana model dari leptokurtis, mesokurtis, dan platikurtis ini bisa dilihat di pada gambar grafik seperti ini. Leptokurtis itu puncaknya runcing, kemudian mesokurtis puncaknya normal, relatif normal, kemudian ada platikurtis itu adalah puncak tumpul. Jadi bentuk kurva-kurva runcingan atau kurtosisnya di dalam keruncingan ini, mesokurtik atau mesokurtik ini alfa pangkat 4 itu sama dengan 3. Kemudian ada leptokurtik itu alfa pangkat 4 itu lebih besar dari 3. Kemudian ada platikurtik itu alfa pangkat 4 kurang dari 3. Nah, lalu di sini kita bisa lihat tingkat dari keruncingan suatu distribusi data. Nah, rumusnya di dalam keruncingan distribusi data ini, keruncingan distribusi data dirumuskan bila data itu tidak berkelompok, maka rumusannya adalah alfa 4 itu sama dengan sigma dari X min X rata-rata pangkat 4. Jadi ini adalah, kalian ingat di video sebelumnya bahwa rumusan di atas ini adalah nilai standar deviasi ya. Jadi nilai standar deviasi X min X rata-rata pangkat 4 per N kali S pangkat 4. Kalau datanya berkelompok, alfa 4 sama dengan sigma F kali X min X rata-rata pangkat 4 per NS. Jika nilainya di sini alfa pangkat 4 itu sama dengan 3,
maka hasilnya akan mesokurtik. Tetapi kalau alfa pangkat 4 itu lebih besar dari 3, maka hasilnya adalah leptokurtik. Nah, kemudian alfa pangkat 4 itu kurang dari 3, maka disebut dengan platikurtik hasilnya. Oke. Kita lanjutkan keruncingan distribusi data. Jadi cara untuk menghitung derajat keruncingan distribusi data ini digunakan K, ya, derajat keruncingan persentil, ya. K ini adalah nilai derajat keruncingannya. Itu sama dengan setengah kali kuartil ketiga min kuartil 1 dibagi dengan persentil ke 90 dikurangi persentil ke 10. Nah, maka hasilnya nanti jika K itu sama dengan 0,263 atau yang mendekati ini, itu maka hasil dari grafik yang dihasilkan dari data tersebut adalah mesokurtik. Kalau nilai K di sini, derajat keruncingan distribusi datanya, ya, ini K ini adalah derajat keruncingan persentilnya, ya. Di situ bernilai lebih besar dari 0,263 itu leptokurtik. Kalau K itu kurang dari 0,263 itu platikurtik. Nah, mungkin sampai di sana materi kita tentang kemiringan dan keruncingan distribusi data. Silakan kalau ada pertanyaan, kita buka forum di sini atau di e-learning juga bisa. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.